semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang sistem pengukuran ultrasonik, di mana materi ini termasuk dari salah satu materi fisika instrumentasi. Nah, adapun yang akan kita bahas di materi sistem pengukuran ultrasonik ini, yaitu yang pertama acoustic wave atau gelombang akustik, gelombang suara. Yang kedua dasar dari ultrasoniknya. Setelah itu prinsip dari transmitter ultrasonik dan beberapa contoh dari sistem pengukuran ultrasonik. Nah, untuk gelombang akustik atau gelombang suara, ini merupakan hal yang paling basic ya, yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke ultrasonik, sistem pengukuran ultrasonik. Nah, untuk gelombang akustik atau gelombang suara, ini merupakan jenis gelombang mekanik atau gelombang mekanis, di mana variasi tekanan yang merambat melalui suatu material ya, misalkan dicontohkan pada speaker radio yang memiliki membran dapat merespon sinyal listrik. Nah, pergerakan dari respon sinyal listrik ini dapat bergerak maju mundur. Nah, gerakan ini menyebabkan perubahan singkat pada tekanan udara di dekat speaker. Nah, tetapi wilayah atau zona yang bertekanan tinggi akan memiliki kecenderungan untuk mengembang. Nah, mengembang ini maksudnya menyamakan tekanan dengan sekitarnya. Dan pada saat mengembang itu akan menyebabkan perubahan tekanan di sekitarnya juga atau di lingkungan sekitarnya. Nah, dengan atau dalam halnya perubahan tekanan, hal inilah yang dapat disensor atau yang dapat diterima oleh telinga ya, bunyi dari speaker radio tadi. Nah, di dalam telinga itu membran biologis itu akan digerakkan untuk mensensing bunyi ini atau mensensing suara ini karena adanya perubahan tekanan tadi yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar dari suatu speaker, dan akan menciptakan sinyal yang diinterpretasikan oleh otak sebagai suara. Nah, adapun gelombang akustik secara singkat merupakan gelombang suara atau bunyi, di mana jenis perambatan energinya melalui medium dengan cara dikompres atau diberikan tekanan dan dekompresi secara adiabatik. Nah, adapun beberapa besaran fisika yang penting untuk mendescribe gelombang akustik ini adalah yang pertama itu tekanan akustik, di mana tekanan akustik bisa dilihat itu perbedaan antara tekanan udara sesaat dikurangi dengan tekanan atmosfer. Dan yang kedua adalah kecepatan partikel. Yang ketiga perpindahan partikel. Dan yang terakhir itu adalah intensitas akustik. Selanjutnya gelombang akustik bergerak dengan kecepatan karakteristik akustiknya juga yang sesuai dan bergantung pada medium yang dilaluinya, apakah dia mediumnya udara atau di air, dan itu akan sangat mempengaruhi kecepatan dari gelombang akustik ini sendiri. Beberapa contoh gelombang akustik selain pada suara yang terdengar dari suatu speaker ya, di mana pada speaker
itu gelombang akan bergerak melalui udara dengan kecepatan suara. Dan selanjutnya ada gerakan tanah dari gempa bumi. Ini merupakan gelombang yang bergerak melalui bumi, atau juga bisa ultrasound yang digunakan untuk pencitraan medis. Nah, untuk ultrasound ini berarti gelombang bergerak melalui tubuh manusia. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa untuk suatu tekanan akustik itu dipengaruhi oleh tekanan udara sesaat dengan tekanan atmosfer ya. Dan juga grafiknya kita bisa gambarkan tekanan dengan jarak. Berarti jarak dari gelombang atau jarak dari sumber gelombang akustik ini. Dan sebenarnya ini adalah berupa mirip dengan gelombang sinusoidal, walaupun di sini mungkin ada noise-nya, dan ini akan digambarkan sebagai tekanan ya, tekanan dari tekanan akustiknya itu sendiri gitu. Nah, gelombang akustik yang dilambangkan sebagai gelombang tekanan, dan perlu kita ketahui bahwa secara matematis, karena adanya gelombang tekanan berarti akan mempengaruhi volume akibat dari gerakan gelombangnya tadi, di mana gerakan gelombangnya berupa gelombang longitudinal, dan yang paling penting di sini adalah perubahan volume. Walaupun terjadinya perubahan volume, tetapi masanya akan selalu tetap dan kerapatannya akan berubah, yang menyebabkan tekanan berubah. Dan di sini kalian bisa lihat untuk tekanan itu plus diferensiasi delta P per delta X dx gitu. Ini adalah perubahan tekanan ya, tekanan yang berubah akibat kerapatannya juga berubah. Nah, selain itu, perubahan volume akibat gelombang longitudinal juga dipandang sebagai gelombang perpindahan. Berarti di sini ada X plus dx, karena di sini adalah adanya perpindahan, gelombang perpindahan, atau gelombang volume, gelombang rapat massa, ataupun gelombang tekanan gitu. Berarti kalau X plus dx ini merupakan atau melambangkan dari perpindahan dari gelombang itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah gelombang tekanan. Gelombang tekanan ini yang kita namakan sebagai gelombang akustik atau gelombang suara. Nah, untuk perubahan kerapatan yang di awal tadi kita ada kerapatannya berubah menyebabkan tekanan berubah. Berarti bisa kita lihat pada persamaan ini U plus DU per dx. Nah, ini merupakan persamaan untuk kerapatan yang berubah, dan ada tekanan yang berubah serta adanya perpindahan, gelombang perpindahan, sehingga untuk perpindahannya menjadi X plus dx, sebanyak dx gitu. Nah, untuk tekanan akustik dari sebelumnya kita ketahui bahwa untuk perbedaan antara tekanan udara sesaat dan tekanan statik itu dinamakan dengan tekanan akustik. Dan juga untuk perbedaan tekanan yang disebabkan adanya perubahan rapat massa dapat kita lihat dari hubungan tekanan akustik dan perubahan rapat massanya, yaitu rho A dx dalam kurung 1 plus du per dx sama dengan rho 0 A dx. Di mana untuk A itu merupakan luas penampang,
Rho 0 itu adalah rapat massa mula-mula sebelum berubah, dan dx adalah perpindahan dalam arah x. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa adanya fraksi perubahan rapat massa atau kondensasinya, atau dilambangkan dengan S, yaitu rho dikurang rho 0 per rho 0, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi rho sama dengan rho 0 dalam kurung 1 plus S. Dan untuk rho 0 kita bisa menggunakan kembali ke rumus yang di awal, sehingga kita substitusi ke sini, dan ini hasilnya sama dengan 1 ya, karena ini rho 0, ini rho berarti sama dengan 1 rho per rho ya, sehingga didapatkan S-nya sama dengan min du per dx. Untuk persamaan gelombang akustik, apabila kita mengasumsikan udara sebagai gas ideal, maka proses yang terjadi selama gelombang akustik itu menjalar di udara merupakan proses adiabatik. Jadi di sini tekanan udaranya merupakan fungsi rapat massa, dan di sini bisa dilihat penurunannya, dan didapatkan nanti hasil akhirnya sebagai persamaan gelombang perpindahan. Nah, besaran lainnya yang mempengaruhi gelombang akustik di dalam fluida, kita bisa lihat kecepatan gelombangnya. Untuk kecepatan gelombang akustik itu sama dengan akar dari dp per dρ. Nah, untuk persamaan gas ideal, proses adiabatiknya bisa di mana dp per dρ ini sama dengan gamma dikali p per rho, sehingga untuk kecepatan gelombang akustik di dalam gas, C sama dengan akar gamma P0 per rho 0. Jadi disubstitusi antara persamaan kecepatan gelombang akustik dengan persamaan gas ideal. Dan untuk di dalam cairan berarti dipengaruhi oleh modulus Boole. Untuk modulus Boole itu setiap cairan pasti berbeda-beda, ini karakteristiknya, sehingga C-nya atau kecepatan gelombang akustik di dalam cairan sama dengan akar dari gamma dikali dengan modulus Boole-nya per rho 0. Oke, di sini bisa kita lihat ya berbagai macam kecepatan gelombang akustik di dalam fluida. Apabila kita menggunakan, misalkan kita menggunakan liquid sebagai penghantar gelombang akustiknya, pada saat liquidnya kita pilih saja misalkan air. Air di sini terdiri dari ada dua macam tergantung dari temperaturnya. Ketika temperatur air 20 derajat Celcius, maka rapat massa pada air itu adalah 998 kg per meter pangkat 3, dan apabila temperaturnya lebih rendah, maka rapat massanya lebih besar. Untuk itu, modulus Boole-nya juga sedikit berbeda, sehingga kecepatannya akan sedikit berbeda juga. Nah, untuk kecepatan pada temperatur air 13 derajat Celcius, kecepatannya lebih besar dari air bertemperatur 20 derajat Celcius, di mana kecepatannya pada 13 derajat Celcius yaitu 1500 meter per second, dan untuk temperatur yang lebih besar berarti kecepatannya lebih kecil juga, yaitu 1481 meter per second. Nah, yang lainnya bisa dilihat di sini tergantung dari medium yang digunakan sebagai penghantar akustik tadi, gelombang akustik tadi. Bisa jadi berupa udara, oksigen, karbon dioksida yang berfrekuensi rendah ataupun berfrekuensi tinggi, ataupun hidrogen ataupun uap air.
Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Kecepatan gelombang akustik di dalam fluida. Hitung kecepatan gelombang akustik di udara pada tekanan 1 atm dan 20 derajat Celcius. Temperaturnya pada 20 derajat Celcius. Nah, untuk itu yang pertama kita ketahui bahwa P0-nya sama dengan 1 atm, tekanan statiknya itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk rho 0-nya, ini kita fluidanya adalah udara, berarti bisa dicek pada tabel tadi, massa jenisnya atau rapat massanya itu sekitar 1,21 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk gamanya yaitu 1,402, sehingga untuk kecepatannya sama dengan akar dari gamma P0 per rho 0, tinggal tinggal disesuaikan saja angka-angka yang di dalam sini sesuai dengan yang diketahui ataupun yang sudah menjadi karakteristik dari jenis itu sendiri atau sistem itu sendiri. Sehingga untuk kecepatan gelombang akustik di udara pada tekanan 1 atm dan temperatur 20 derajat Celcius adalah 343 meter per second. Berikutnya, hitung kecepatan gelombang akustik di air pada tekanan 1 atm dan 20 derajat Celcius. Nah, untuk modulus Boole-nya, berarti kalau di air, yang membedakannya adalah dia ada modulus Boole ya, yaitu sekitar 2,18 kali 10 pangkat 9 Pascal. Untuk rho 0-nya 998 kg per meter pangkat 3. Dan gammanya 1,004. Sehingga untuk kecepatan gelombang akustik di airnya pada tekanan 1 atm dan temperatur 20 derajat Celcius yaitu sekitar 1481 meter per second. Pada besaran fisika berikutnya, yaitu kecepatan gelombang akustik di dalam fluida secara umum untuk persamaan gelombang akustik di dalam arah X, yaitu persamaannya d kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Dan ini merupakan persamaan diferensial linear ya, orde 2. Nah, untuk solusinya dari persamaan ini bisa menggunakan transformasi Laplace dan didapatkan solusinya untuk U berarti sama dengan U1 E pangkat J dalam kurung omega T kurang KX ditambah U2 E pangkat J dalam kurung omega T plus KX, di mana C-nya ini adalah kecepatan gelombang dan K sebagai omega per C. Ini adalah bilangan gelombang. Dan untuk kecepatan partikelnya dapat disimpulkan dari sini, dapat diturunkan sebenarnya dari sini. V sama dengan J omega dalam kurung U1 EJ dalam kurung omega T kurang KX plus U2 EJ omega T plus KX. Nah, untuk impedansi akustik itu merupakan perbandingan antara tekanan akustik dengan kecepatan partikel. Tekanan per kecepatan partikel. Kita bisa menggunakan kecepatan partikel dengan persamaan sebelumnya. Nah, untuk pada arah sumbu X positif, pada suatu medium itu sama dengan Z0 dengan solusinya rho dikali C. Dan ini beberapa nilai impedansi akustik
Untuk bahan atau material solid, ini yang liquid, ini gas. Jadi tergantung dari mediumnya, medium apa yang digunakan ya di dalam merambatkan gelombang akustiknya. Nah, berarti kalau adanya tekanan, impedansi dan kecepatan dan lain sebagainya macamnya, berarti besaran fisis yang lain yang connect to dengan yang tadi, dengan gelombang akustiknya adanya ya energi dan intensitas. Nah, untuk energi dan intensitas kita dapat menurunkan persamaan energi dan intensitas dari persamaan perpindahan dan energi gelombang ya, dimana untuk gelombang itu pasti dari potensial plus kinetiknya. Nah, pada saat titik keseimbangan berarti energi potensialnya tidak ada atau sama dengan 0, sehingga energinya akan sama dengan energi kinetiknya saja. Nah, untuk energi kinetik menggunakan mekanika biasa, fisika mekanika biasa, yaitu E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah poin pentingnya, V-nya merupakan dalam transformasi Laplace gitu. Jadi nanti bisa disubstitusi dengan nilai V yang sudah ada sebelumnya. Dan ini merupakan nilai kecepatan maksimum. Dan bisa diturunkan sehingga nanti dapatnya E sama dengan 2mv kuadrat F kuadrat U kuadrat. Untuk rapat energi, berarti banyaknya energi atau total dari semua energi itu dalam satu satuan volume sama dengan setengah rho omega kuadrat U kuadrat. Nah, ini bisa dilihat saja untuk pada suatu elemen volume, energi totalnya didapatkan dari energi yang sebelumnya dan juga rapat energinya juga. Nanti setelah itu T-nya itu adalah L per C dan dayanya itu sama dengan E per T ya. Sehingga nanti kita dapatkan intensitasnya dari substitusi semua persamaan, dapat intensitasnya sama dengan setengah rho C omega kuadrat U kuadrat. Dan untuk intensitas ketika kita menggunakan impedansi dan tekanan, I-nya sama dengan setengah P kuadrat per Z0. Secara prinsip, ultrasonik merupakan bagian dari gelombang suara ya, di mana untuk ultrasonik itu bagian dari gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi. Dan kita ketahui bahwa pendengaran manusia itu terbatas atau hanya sensitif di rentang frekuensi 20 Hz dari sini sampai ke 20 kHz gitu. Dan gelombang suara dengan rentang frekuensi di bawah 20 Hz atau frekuensi bawah ambang batas pendengaran manusia ini disebut dengan infrasonik atau infrasound. Sedangkan untuk gelombang suara dengan rentang frekuensi di atas 20 kHz ini disebut dengan atau 20 kHz berarti di atas batas ambang pendengaran manusia juga ya, dan ini disebut dengan ultrasound atau ultrasonik. Berarti ultrasonik ini yang mengimplementasikan
gelombang suara dengan frekuensi di atas 20 kHz. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa dikembangkan sistem pengukuran dengan menggunakan ultrasonik, sedangkan batas ambang pendengaran manusia hanya sampai di rentang frekuensi tertentu gitu ya. Nah, yang pertama itu pasti disebabkan karena ultrasonik memiliki beberapa kelebihan, yaitu gelombang ultrasonik memiliki frekuensi yang tinggi, berarti di atas frekuensi yang bisa didengar manusia. Artinya, panjang gelombangnya, dan dia berhubungan dengan panjang gelombang ya, panjang gelombangnya pendek, sesuai dengan persamaan C sama dengan lambda per F. Dan untuk panjang gelombang yang pendek ini menyebabkan ultrasonik lebih mudah untuk difokuskan ketika kita menggunakan atau mengaplikasikan sistem ini ke dalam suatu sistem pengukuran gitu. Selanjutnya, gelombang ultrasonik dapat dengan mudah melewati dinding logam dari suatu pipa ya. Artinya pengukuran dengan gelombang ultrasonik dapat dilakukan di luar sistem dan tidak mengganggu keberlangsungan sistem, atau yang disebut juga dengan non-invasif, berarti tidak mengganggu sistem itu sendiri gitu. Dan gelombang ultrasonik dapat dilewatkan juga ke jaringan biologis tanpa merusak jaringan tersebut. Dan pada gambar ini, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jaringan biologis fetus dari perut ibu yang sedang hamil ya. Selanjutnya, gelombang ultrasonik tidak dalam batas sensitif pendengaran manusia, sehingga sangat berguna untuk aplikasi yang bersifat monitor, dan digambarkan pada slide ini. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan ultrasonik dalam militer, yaitu untuk menyampaikan informasi secara langsung ke otak seseorang tanpa terdeteksi oleh telinga orang tersebut. Caranya adalah dengan memodulasi informasi dalam gelombang ultrasonik gitu. Jadi dia kita nggak ke telinga gitu gelombangnya, langsung ke otak gitu, dengan cara memodulasi informasinya dalam gelombang ultrasonik. Oke, pada suatu sistem jaringan transmisi ultrasonik dasar itu terdiri dari transmitter ultrasonik. Pada transmitter ultrasonik ini merupakan tempat gelombang ultrasonik dibangkitkan atau di-generate ya, dan nantinya akan dilewatkan pada suatu medium atau transmission medium atau medium transmisi ultrasonik, di mana pada transmission medium ini merupakan tempat sistem yang akan diukur. Jadi sistem kita di sini yang akan kita ukur ditempatkan pada transmission medium ini. Setelah itu untuk pengukuran ultrasoniknya juga terdapat receiver ultrasonik, tempat gelombang ultrasonik yang telah melewati medium dan nantinya akan diterima dan untuk kemudian diinterpretasikan. Nah, pada gambar ini kita melihat bahwa transmitter serta receiver yang digunakan pada pengukuran ultrasonik ini
itu terbuat dari piezoelektrik. Sebagai sensingnya, kita menggunakan ultrasonic transducer, di mana yang sering digunakan transducer ultrasoniknya dari piezoelektrik yang memanfaatkan efek piezoelektrik juga, dan berdasarkan prinsip pulse echo yang terjadi pada kristal ultrasonik piezoelektrik. Dan transducer transducer ultrasonik itu akan mengubah energi listrik menjadi energi akustik, di mana energi akustik ini berupa mekanik ya tadi, dan sebaliknya energi akustik ini akan menjadi energi listrik juga. Ini berupa, kalau listrik menjadi akustik, ini pulse-nya mekanik ke listrik atau akustik ke listrik, ini ya yang disebut dengan echo-nya gitu. Dan transducer dari ultrasonik itu terdiri dari beberapa komponen utama. Ada aktif elemennya, berarti aktif elemen yang bagian paling sensitif itu ada kristal piezoelektriknya ya. Kristal piezoelektriknya yang terbuat dari ferroelektrik. Terus ada backing, di mana backing ini itu merupakan highly attenuative atau high density material untuk mengontrol getaran dan bagaimana untuk meredamnya. Dan yang terakhir itu ada wear plate. Wear plate di sini berperan memproteksi transducer dan juga durable and corrosion resistant material. Terbuat dari durable and corrosion resistant material. Transducer yang sebagaimana kita jelaskan tadi itu biasanya dari piezoelektrik, tapi selain piezoelektrik itu ada beberapa bahan lagi yang dapat digunakan sebagai pembangkit gelombang ultrasonik atau yang disebut dengan transducer ultrasonik, yaitu ada laser atau magnetoresistif, dan ada juga electromagnetic acoustic transducer atau EMAT. Transducer ultrasonik dengan piezoelektrik merupakan transducer ultrasonik yang paling umum digunakan. Transducer ini juga memanfaatkan sifat piezoelektrik yang dapat langsung mengonversikan deformasi fisik menjadi arus listrik dan juga sebaliknya. Selanjutnya, kadangkala juga digunakan transducer laser, dapat membangkitkan gelombang ultrasonik dengan prinsip ekspansi thermal atau dikenal dengan thermoelastic regime. Untuk thermoelastic regime ini artinya pembangkitan gel ultrasonik dengan ekspansi thermal spontan ketika permukaan atau surface-nya dipanasi oleh berkas-berkas atau sinar-sinar laser, dan ekspansi thermal ini akan tiba-tiba menyebabkan atom-atom pada material bergetar, dan getaran inilah yang nantinya menyebabkan terjadinya gelombang ultrasonik. Berarti ada sinar-sinar dari lasernya yang mengenai permukaan suatu material ya, surface dari material, yang mengakibatkan atom-atom pada material ini berekspansi thermal dan bergetar, sehingga getaran inilah yang akhirnya ditangkap gitu, disensing, dan mengakibatkan gelombang ultrasonik. Dan ada juga transducer lainnya, jenisnya magnetostrictive. Untuk transducer jenis ini itu terdiri dari sekumpulan bahan magnetostrictive
atau ferromagnetik yang diletakkan menempel pada vessel atau tangki yang berisi liquid dan akan memberikan gelombang ultrasonik. Nah, di sini kita membutuhkan coil dililitkan pada suatu medan magnet dan berosilasi tentunya, sehingga akhirnya akan memunculkan getaran. Akhirnya getaran yang dihasilkan menyebabkan terjadinya gelombang ultrasonik. Untuk transducer berikutnya, jenisnya ada Electromagnetic Acoustic Transducer atau EMAT. Mekanisme transducer elektromagnetik akustik ini menggunakan prinsip gaya Lorentz. Jadi pembangkitan gelombangnya dicapai dengan cara meletakkan kawat atau coil ya. Setelah itu dia didekatkan ke permukaan objek yang konduktif. Ini objeknya konduktif. Setelah itu kawat kemudian dialiri arus listrik sehingga timbul arus eddy pada sekitar permukaannya. Dan jika ditambahkan medan magnet di sekitar objek ini, maka akan timbul gaya Lorentz yang akan menyebabkan elektron-elektron pada suatu objek bergetar, sehingga akhirnya getaran inilah yang akan menghasilkan ultrasonik, gelombang ultrasoniknya. Transducer dibuat dengan piezoelektrik itu menggunakan prinsip direct piezoelektrik dan inverse piezoelektrik. Pada direct piezoelektrik itu merupakan efek yang terjadi apabila sebuah benda piezoelektrik diberi tekanan atau vibrasi sehingga dimensinya berubah. Selanjutnya perubahan dimensi dari piezoelektrik ini akan menyebabkan terjadinya konsentrasi muatan pada sisi-sisi piezoelektriknya saja. Jadi apabila bahan piezoelektriknya ini dengan muatan terkonsentrasi diberikan medium elektrik untuk mengalir, maka akan timbul arus listrik. Sebaliknya, pada efek inverse piezoelektrik, arus listrik yang dilewatkan pada bahan piezoelektrik itu akan menyebabkan perubahan dimensi pada bahan piezoelektriknya itu sendiri. Dan pada pengukuran dengan ultrasonik, efek inverse piezoelektrik digunakan pada transmitter sinyal, di mana bahan piezoelektrik diberi arus bolak-balik sehingga terjadi vibrasi, dan akhirnya vibrasi tersebut menyebabkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah gelombang ultrasonik. Sedangkan pada receiver itu akan memanfaatkan efek direct piezoelektrik, di mana vibrasi gelombang ultrasoniknya dari transmitter yang telah melewati medium akan dideteksi dan menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, pada berikut ini merupakan representasi jaringan 2 port pada receiver piezoelektrik, di mana dimanfaatkan piezoelectric direct effect untuk mengetahui rangkaian apa yang ada di dalam jaringan 2 port, dan digunakan persamaan yaitu Q sama dengan DF, yaitu terjadinya muatan di dalam piezoelektrik akan terjadi karena adanya gaya mekanik yang diberikan pada suatu bahan. Di mana bahan yang kita gunakan adalah bahan piezoelektrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya mekanik yang diberikan kepada sebuah benda akan mempengaruhi deformasi benda tersebut,
sesuai dengan konstanta kekakuan dari suatu material sesuai dengan rumusan F sama dengan Kx. Dengan memasukkan persamaan tersebut, kita dapat bahwa persamaan muatan yang tereksitasi dari gaya mekanik yang diberikan pada bahan piezoelektrik akan tergantung dari konstanta kekakuan bahan piezoelektrik tersebut. Nah, untuk mengetahui arus tereksitasi dari bahan piezoelektrik yang dikenai gaya mekanik, kita dapat mengetahuinya dari muatan yang melewati konduktor per waktu, atau dengan kata lain kita muatan itu juga diturunkan juga dari waktu, muatan diturunkan terhadap waktu, sehingga persamaan akhirnya I sama dengan dk x dot, yang menunjukkan besarnya arus tereksitasi dari deformasi kristal. Propertis lain adalah properti mekanik material piezoelektrik dengan representasi massa pegas damper, serta properti elektrik bahan piezoelektrik yang direpresentasikan oleh kapasitor di sini. Dan bisa dilihat untuk crystal deformation-nya itu X dot ya. Untuk mechanical properties dari kristal, dari rangkaiannya bisa direpresentasikan massa pegas damper, untuk elektriknya dari kapasitor. Nah, untuk jaringan 2 port pada suatu transmitter piezoelektrik, di mana dimanfaatkan inverse piezoelectric effect untuk mengetahui rangkaian apa yang ada di jaringan 2 port ini, digunakan persamaan X sama dengan dV, yaitu terjadinya deformasi di dalam piezoelektrik karena adanya tegangan elektrik yang diberikan pada bahan piezoelektrik. Dengan persamaan ini dan sebelumnya yaitu deformasi yang terjadi pada sebuah material ditentukan dari seberapa besar kekakuan material tersebut. Kita dapatkan persamaan yaitu F sama dengan dkV, yang menunjukkan gaya yang akan terjadi pada apabila material piezoelektrik ini dikenai oleh arus listrik. Gaya tersebut akan menentukan seberapa besar deformasi yang akan terjadi pada material piezoelektrik. Untuk gambar lengkap dari rangkaian representasi transmitter piezoelektrik dan juga persamaan yang diturunkan dari rangkaian ini. Di persamaan ini, beban dari generator dan beban medium merupakan parameter yang berpengaruh pada pengubahan tegangan input menjadi deformasi mekanik material piezoelektrik sendiri. Dan pada kasus-kasus tertentu di mana kedua hal ini dapat kita abaikan, sehingga fungsi transfernya akan menjadi fungsi orde 2 seperti kita lihat pada persamaan nih. Pada rangkaian berikut ini merepresentasikan receiver piezoelektrik
dan persamaan yang diturunkan dari rangkaian ini. Di persamaan ini, beban dari medium dan beban dari rangkaian eksternal, yaitu rangkaian tempat arus listrik tereksitasi dari deformasi piezoelektrik, biasanya berupa osiloskop ataupun amplifier. Ini merupakan parameter yang berpengaruh pada pengubahan deformasi mekanik material, lebih tepatnya itu material piezoelektrik yang menjadi arus listrik yang tereksitasi. Dan pada kasus tertentu di mana kedua hal ini dapat kita abaikan, fungsi transfernya akan menjadi fungsi transfer order 2 seperti pada persamaan ini. Untuk pembangkitan gelombang ultrasonik itu tidak dilakukan dengan generator sinyal eksternal, melainkan kristal tergabung dalam sistem loop tertutup yang berosilasi pada frekuensi natural mekanik WN. Dan gambar ini menunjukkan rangkaian ekuivalen elektrik untuk kristal. Arus total ini merupakan arus yang melewati masa pegas damper yang direpresentasikan oleh L1, C1, R1, IM ditambah dengan arus yang melewati kapasitor IC, dan arus utamanya itu adalah arus IM ya sebenarnya, sehingga impedansi rangkaian serinya ini menjadi persamaan yang bisa kita lihat secara bersama. Ini penurunannya. Dari persamaan direct dan inverse piezoelektrik bahwa diketahui I sama dengan dkx dot dan F sama dengan dkv. Sehingga persamaannya menjadi seperti di sini. Dan fungsi kristalnya akan menjadi yang persamaan yang di bawah ini. Dan apabila kita plotkan, fungsi kristal tersebut akan menjadi seperti ini. Dengan asumsi data kristal seperti diperlihatkan pada sebelah sini. Dari gambar itu terdapat dua frekuensi utama, yaitu frekuensi omega n yang disebut dengan frekuensi resonan rangkaian seri kristal, dan omega 1 yang disebut dengan frekuensi resonan rangkaian paralel kristal. Nah, berikut ini merupakan properti material dari piezoelektrik yang biasanya digunakan atau dijadikan transducer. Dan material piezoelektrik ini dibentuk menjadi disk tipis dengan elektroda metal pada sisi-sisinya, yaitu bisa saja berupa quartz atau BaTiO3, PZT5H, dan lainnya bisa dilihat di sini. Karakteristik impedansi akustik dari kristal, mode bergetarnya kristal dapat berupa getaran yang diakibatkan kristal akan menipis dan menebal atau thickness expander, maupun getaran yang diakibatkan kristal bergeser ke kiri dan ke kanan atau thickness shear. Thickness expander digunakan pada pembangkitan gelombang longitudinal dan thickness shear digunakan pada pembangkitan gelombang transversal. Untuk
plot respon frekuensi transmitter, grafik ini kita dapatkan dari gambar ini ya sebenarnya, yang merupakan luas permukaan lingkaran dari disk. Grafik ini juga menunjukkan puncak resonansi pada Fn, yang merupakan karakteristik dari sistem mechanical order 2 dengan konstanta peredaman yang ada itu kecil atau rendah nilainya, dan faktor kualitas mekaniknya tinggi. Untuk plot respon frekuensi pada receivernya, jadi grafik ini didapatkan dari gambar berikut ini, yang menggunakan persamaan ini, dengan A merupakan luas permukaan lingkaran dari disk, dan grafik ini juga menunjukkan puncak resonansi pada Fn. Selanjutnya, untuk menunjukkan magnitude dari suatu impedansi electrical transducer dengan variasi frekuensi didapatkan dari gambar berikut, dan persamaannya adalah persamaan yang di bawah. Dan untuk respon directional transmitter, ini merupakan variasinya terhadap waktu ya. Untuk konfigurasi dasar dari instrumentasi ultrasonik sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama konfigurasi pulse echo, yang dimana di sini memanfaatkan gelombang pantul, dan satu lagi itu konfigurasi transmisi, jadi gelombang akan ditransmisikan dan akan diterima oleh suatu receiver gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pengujian ultrasonik ini yang didasarkan pada penangkapan dan kuantifikasi gelombang pantul atau pulse echo maupun gelombang-gelombang yang ditransmisikan, masing-masing dari dua jenis ini digunakan dalam aplikasi-aplikasi tertentu, tetapi umumnya sistem atau konfigurasi pulse echo ini lebih banyak digunakan atau lebih dimanfaatkan karena pada konfigurasi pulse echo membutuhkan akses satu sisi ke objek yang sedang diukur gitu. Jadi dia tidak membutuhkan receiver lagi, jadi itu lebih simple atau lebih efisien dalam konfigurasinya. Nah, adapun tipe-tipe dari transducer, ada yang jenisnya kontak, berarti melakukan kontak dengan objek yang diukur, ada yang dual element, ada angle beam, dan immersion. Dan bisa kita lihat satu-satu penjelasannya pada berikut ini. Transducer ultrasonik diproduksi untuk berbagai aplikasi, dan penting juga memilih transducer yang sesuai frekuensinya, bandwidth, dan fokusnya atau fokus yang diinginkan dalam mengoptimalkan kemampuan yang akan diukur gitu. Dan transducer ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar menurut aplikasinya, yaitu ada transducer kontak, digunakan untuk menginspeksi langsung dan biasanya dimanipulasi dengan tangan, dibantu dengan tangan. Dan juga pada kontak transducer ini memiliki elemen yang dilindungi di dalam sebuah casing yang kokoh untuk menahan kontak tersebut bergeser dengan berbagai bahan.
Transducer ini juga memiliki desain yang sangat ergonomis sehingga mudah untuk digenggam dan dipindahkan juga. Transducer kontak sering memiliki atau sering menghasilkan pelatnya itu aus dan dapat diganti ya untuk memperpanjang lifetime-nya. Untuk material kopling dari air, oli ataupun material komersil digunakan untuk menghilangkan celah udara antara transducer dan komponen yang sedang diperiksa. Tuh, jadi untuk kontak transducer biasanya digunakan untuk flow detection, material characterization, dan sound velocity measurement. Transducer kontak atau kontak transducer juga terdapat dalam berbagai konfigurasi supaya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Contoh lainnya yaitu dual element yang berisi 2 elemen dan dioperasikan secara independen tentunya. Dalam suatu case, salah satu elemen ini mentransmisikan dan elemen lainnya itu menerima sinyal ultrasonik. Untuk dual element transducer ini digunakan untuk melakukan pengukuran dalam aplikasi yang reflektornya sangat dekat dengan transducer, sehingga dengan desain seperti ini dia dapat menghilangkan efek ring down yang dialami oleh transducer elemen tunggal seperti echo pulse ya. Dan juga transducer dual element ini sangat berguna pada melakukan pengukuran ketebalan bahan yang sangat tipis, berarti material thin film. Dan juga bisa mendeteksi crack, defect, dan lainnya. Untuk tipe transducer ketiga yaitu angle beam digunakan untuk menghasilkan gelombang geyser yang terdifraksi atau gelombang longitudinal, di mana transducer angle beam ini digunakan untuk memasukkan gelombang geyser atau shear wave yang dibiaskan ke dalam material uji. Dan transducer ini tersedia juga dalam berbagai sudut tetap atau dalam versi yang dapat disesuaikan untuk kegunaannya juga. Disesuaikan dengan menentukan sudut datang dan sudut biasnya. Nah, untuk sudut tetap, sudut bias yang ditandai pada transducer ini hanya akurat untuk material tertentu yang biasanya terbuat dari baja. Untuk sudut refraksi yang paling umum digunakan untuk transducer angle beam ini adalah 45 derajat, 60, dan 70. Nah, untuk jalur gelombang akustiknya ini dibuat bersudut sedemikian rupa, itu dapat memungkinkan pancaran suara dipantulkan dari dinding belakang untuk meningkatkan pendeteksian kekurangan di dalam dan sekitar area yang dideteksi. Dan untuk angle beam ini bisa digunakan untuk menghasilkan gelombang permukaan dalam mendeteksi cacat pada permukaan suatu material. Selanjutnya ada tipe immersion. Immersion berarti dicelupkan dan tidak menyentuh komponen. Transducer ini didesain beroperasi pada lingkungan yang cair atau liquid, dan semua komponennya atau semua sambungannya pada transducer ini itu dibuat kedap air, jadi tidak bisa ditembus oleh air yang dideteksi atau yang diukur. Nah, untuk immersion transducer ini memiliki lapisan impedansi yang membantu
impedansi yang cocok ya, yang dapat membantu mendapatkan lebih banyak energi suara ke dalam air dan juga ke komponen yang sedang diperiksa. Tentunya transducer emission ini terdiri juga dengan lensa planar, fokus silindris ataupun fokus ball fokus, dan terfokus untuk transducer emission ini dapat meningkatkan sensitivitas dan resolusi aksial dengan memusatkan energi suara ke area yang lebih kecil. Dan transducer jenis ini biasanya banyak digunakan di dalam tangki air atau sebagai bagian dari sistem squirter atau bubbler dalam suatu aplikasi scanning atau pemindaian. Berikut konfigurasi dasar instrumen ultrasonik yang terdiri dari pulse dan receivernya, transmitter dan receivernya yang juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan dia tersambung ke osiloskop. Nah, untuk fungsi transfer model instrumen ultrasonik itu didapatkan sebagai parameter listriknya, yaitu tegangan input pulse dan tegangan output dari receivernya. Dan untuk pola radiasi gelombang ultrasonik ini yaitu near field atau medan dekat, daerah di mana amplitude gelombang yang merambat melalui suatu deret maksima dan minima dan berakhir pada maksima terakhir pada suatu jarak n. Dan juga pola radiasinya yaitu medan jauh atau far zone atau Fraunhofer zone, di mana daerah perambatannya di luar jarak n tadi, dan amplitude secara gradualnya itu menurun sesuai dengan persamaan berikut ini. Nah, secara fisis, prinsip dari transmitter ultrasonik sebenarnya dipertegas dari perambatannya untuk perambatan gelombangnya yang berasal dari bunyi ultrasonik yang melebihi dari 20.000 Hz. Dan untuk panjang gelombangnya dapat didefinisikan sebagai hubungan antara frekuensi dan kecepatan suara pada suatu medium, karena suara membutuhkan suatu medium untuk merambat. Nah, untuk pengujian ultrasonik ini didasarkan pada getaran pada suatu material yang umumnya disebut dengan akustik, dan semua zat dari material ini terdiri dari atom yang dapat dipaksa menjadi gerakan getaran dari posisi kesetimbangannya. Dan ada banyak juga pola gerak getaran yang berbeda di tingkat atom, namun sebagian besar itu tidak relevan dengan pengujian akustik dan ultrasonik. Untuk akustik difokuskan pada partikel yang mengandung banyak atom yang bergerak selaras untuk menghasilkan gelombang mekanis. Ketika suatu material tidak mengalami tegangan atau kompresi melebihi dari batas elastisitasnya, maka partikel-partikel ini masing-masing akan melakukan osilasi elastis. Dan ketika partikel suatu media dipindahkan dari posisi kesetimbangannya, maka akan ada gaya restorsi internal pada sistem ini. Nah, untuk gaya pemulihan elastis antar partikel ini akan dikombinasikan dengan inersia partikel yang mengarah pada gerakan osilasi dari medium tersebut. Dan pada benda yang padat atau pada solid, gelombang akustik atau gelombang suara itu dapat merambat dalam 4 mode atau 4 jenis atau 4 macam style ya, yang didasarkan pada cara partikelnya berosilasi. Suara
dapat merambat sebagai gelombang longitudinal, gelombang shear, gelombang permukaan, dan material tipis seperti lambda wave. Untuk gelombang longitudinal dan shear wave itu merupakan dua jenis perambatan atau dua mode perambatan yang paling banyak digunakan di dalam pengujian ultrasonik. Pada gelombang longitudinal, osilasinya terjadi sesuai dengan arah longitudinal atau sesuai dengan arah rambat gelombangnya. Dan juga karena gayanya dimampatkan dan pemuaiannya juga aktif di dalam gelombang ini, maka gelombang longitudinal juga sering disebut dengan gelombang tekanan atau gelombang kompresi, dan kadang juga disebut sebagai gelombang kerapatan karena kerapatan materialnya sangat berfluktuasi saat gelombang bergerak. Untuk gelombang kompresi ini dapat dihasilkan dalam bentuk gas, cairan, maupun padatan karena energinya bisa bergerak melalui struktur atom di dalam serangkaian gerakan kompresi dan ekspansi. Selanjutnya ada gelombang transversal atau shear wave. Untuk partikelnya berosilasi pada sudut siku-siku atau transversal ke arah rambat. Gelombang geser ini membutuhkan bahan atau material yang sangat kokoh secara akustik sebagai perambatan yang sangat efektif, sehingga tidak dapat disebarkan secara efektivitasnya juga di dalam material seperti cairan ataupun gas. Gelombang geser atau transversal ini relatif lebih lemah ya jika dibandingkan dengan gelombang longitudinal. Dan juga untuk gelombang geser biasanya dihasilkan dalam penggunaan material sebagian energi dari gelombang longitudinal. Di udara, suara akan bergerak melalui suatu kompresi melewati molekul udara ke arah rambatnya juga. Namun di dalam suatu benda padat, molekulnya dapat mendukung getaran ke arah lainnya. Sehingga sejumlah jenis gelombang suara dapat dimungkinkan bisa terjadi. Nah, gelombang ini dapat dicirikan sebagai pola osilasi yang mampu mempertahankan suatu bentuk dan merambat secara stabil. Perambatan gelombang yang sering dijelaskan dapat disebut dengan mode gelombang. Seperti sebelumnya, itu terdapat mode gelombang longitudinal dan transversal yang paling banyak digunakan dalam inspeksi ultrasonik. Namun, pada surface atau permukaan dan interface, terjadi berbagai jenis getaran elips ataupun kompleks dari suatu partikel-partikel dan memungkinkan terjadinya gelombang lain. Nah, beberapa mode gelombang lain itu dikenal dengan Rayleigh wave dan juga Lamb wave. Gelombang Rayleigh disebut juga sebagai gelombang permukaan yang merupakan kombinasi dari gerakan longitudinal dan transversal dan menghasilkan gerakan elips dan merambat melintasi permukaan material. Kecepatannya berkisar 90% dari kecepatan gelombang geser dan penetrasi kedalaman sama dengan satu panjang gelombang. Untuk gelombang permukaan itu dihasilkan ketika gelombang longitudinal memotong permukaan yang sedikit lebih besar dari sudut kritis kedua. Dan gelombang Rayleigh berguna karena dia itu sangat sensitif terhadap defek atau cacat permukaan dan juga mengikuti permukaan di sekitaran kurva yang terjadi. Karena itu, gelombang Rayleigh dapat digunakan untuk menginspeksi daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh gelombang lain, seperti longitudinal atau transversal. Selanjutnya ada gelombang Lamb atau plate wave. Gelombang ini mirip dengan gelombang permukaan,
Tetapi yang membedakannya adalah untuk gelombang lem ini dapat dihasilkan dalam material dengan ketebalan tipis gitu, lebih tipis dari surface wave untuk materialnya. Untuk lem wave itu merupakan gelombang getaran kompleks yang dapat merambat sejajar dengan permukaan ujinya di semua ketebalan material. Untuk gelombang ini juga dipengaruhi oleh frekuensi gelombang uji dan ketebalan material. Gelombang lem juga dihasilkan ketika gelombang menghantam suatu permukaan pada sudut datang dan sedemikian rupa sehingga komponennya paralel dari kecepatan gelombang sama dengan kecepatan gelombang pada bahan material. Gelombang lem ini akan bergerak beberapa meter di dalam suatu material baja dan dimanfaatkan untuk memindai pelat, kawat, dan tabung karena memiliki getaran yang kompleks yang terjadi pada material dengan ketebalan lebih kecil daripada panjang gelombang ultrasonik yang digunakan. Untuk gas yang bisa terkompresi dan tensile stress-nya tetapi tidak shear stress ya, pada umumnya untuk liquid akan kolaps ketika adanya shear stress. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwa gelombang longitudinal akan bergerak lebih cepat daripada gelombang shear ya, atau gelombang geser. Ini dimisalkan di dalam solid, longitudinal wave in solid, dan transfer wave in solid. Dan ini persamaan pada gelombang longitudinal pada gas dan liquid, dan gelombang longitudinal sepanjang arah positif. Dan seperti penjelasan di awal bahwa akan terjadi impedansi akustik di mana nilainya sama dengan Z, yaitu hasil dari rho dikali dengan C0. Dan rho ini merupakan densitas atau massa jenis material, dan juga C0 di dalam meter per second yaitu sebagai kecepatan dari suara di dalam material atau di dalam suatu medium. Dan ini beberapa karakteristik impedansi pada beberapa material yang biasa digunakan. Suatu gelombang bunyi di dalam perambatannya itu akan mengalami penurunan intensitas. Berkurangnya intensitas ini disebabkan karena dua mekanisme, yaitu penyebaran gelombang dan absorpsi gelombang. Atenuasi akibat penyebaran gelombang itu disebabkan karena selama merambat atau selama menjalar di dalam suatu medium, berkas gelombangnya berubah, biasanya bertambah luas sehingga intensitasnya berkurang. Selanjutnya, untuk bentuk dari berkas gelombang yang dipancarkan oleh suatu sumber gelombang itu tergantung pada ukuran sumber dan panjang gelombangnya. Bila ukurannya jauh lebih besar dari panjang gelombang, maka radiasinya berupa gelombang bidang datar. Sebaliknya, bila ukurannya jauh lebih kecil dari panjang gelombang, maka radiasinya berupa gelombang bola. Mekanisme kedua yaitu terjadi penurunan intensitas dari suatu gelombang yang merambat dalam suatu medium adalah adanya penyerapan energi atau absorpsi oleh medium. Jadi, meskipun berkas gelombangnya tidak berubah, intensitasnya tetap mengalami pengurangan, dan besarnya penyerapan energi ini tergantung pada jenis mediumnya. Dan parameter yang digunakan untuk menyatakan penyerapan energi ini adalah koefisien absorpsi atau koefisien atenuasi. Atenuasi gelombang dapat dinyatakan pada persamaan berikut. A sama dengan A0
E pangkat min alfa Z, di mana alfanya ini merupakan koefisien atenuasinya. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan pada suatu bidang batas, di mana terdapat perbedaan impedansi akustik atau nilai Z dari material di setiap sisi batas, dan perbedaan nilai Z ini biasanya disebut sebagai adanya ketidakcocokan antara impedansi satu dengan yang lainnya. Semakin besar ketidakcocokan tersebut atau semakin besar nilai impedansinya, maka akan semakin besar persentase energi yang akan dipantulkan pada interface atau batas antara satu media dengan lainnya. Untuk intensitas gelombang datang yang dipantulkan dapat diturunkan berdasarkan kecepatan partikel dan tekanan partikel sekitarnya yang harus kontinu melintasi suatu bidang batas. Ketika impedansi akustik material pada kedua sisi batasnya diketahui satu sama lain, maka intensitas gelombang datang yang dipantulkan atau koefisien refleksinya dapat kita hitung sebagai persamaan berikut. R sama dengan dalam kurung Z2 kurang Z1 per Z2 ditambah Z1 dikuadratkan. Dan selanjutnya, karena jumlah energi yang dipantulkan ditambah energi yang ditransmisikan harus sama dengan jumlah total energi yang datang, untuk koefisien transmisinya dihitung hanya dengan mengurangi koefisien refleksi dari 1, yaitu T sama dengan 1 dikurang R. Ketika gelombang ultrasonik melewati interface antara dua material pada sudut yang miring, dan material ini memiliki indeks bias yang berbeda, maka dapat dihasilkan gelombang akibat pantulan dan pembiasan. Nah, hal ini juga terjadi pada gelombang cahaya, sehingga objek yang terlihat melintasi interface tampak bergeser relatif ke tempat sebelumnya. Misalnya, jika kita melihat langsung ke sebuah benda di dasar segelas air, maka benda tersebut atau objek tersebut terlihat lebih dekat dari yang sebenarnya. Refraksi akan terjadi pada interface dua material karena adanya perbedaan kecepatan akustik antara kedua material ini. Dan pada gambar menunjukkan kasus di mana gelombang suara pada suatu bidang merambat dalam satu material yang memasuki material kedua yang memiliki kecepatan akustik lebih tinggi. Nah, ketika gelombang bertemu dengan interface antara dua material ini, maka porsi gelombang pada material kedua bergerak lebih cepat dari porsi gelombang yang masih berada pada material pertama. Akibatnya, hal ini menyebabkan gelombangnya akan menekuk dan mengubah arahnya, dan ini disebut dengan refraksi. Hukum Snell menggambarkan hubungan antara sudut dan kecepatan gelombang, dan juga dia menyamakan rasio kecepatan material dengan rasio sinus antara sudut datang dan sudut bias seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu sin theta 1 per VL1 sama dengan sin theta 2 per VL2. Ketika gelombang merambat melalui suatu medium dengan koefisien atenuasinya 0, dan jika melewati batas dengan sebuah medium dengan karakteristik impedansi yang sangat berbeda, maka akan terjadi hampir pemantulan sempurna. Ada gelombang yang dipantulkan dari arah yang berlawanan juga, dan ketika frekuensi dari gelombang datang dan gelombang pantul sama, maka kedua gelombang tersebut akan beresonansi. Kondisi dari gelombang yang beresonansi terjadi gelombang berdiri adalah dua gelombang berjalan dari arah yang berlawanan sepanjang satu sumbu dalam bidang yang sama,
Dan juga dua gelombang mempunyai kecepatan yang sama, gelombang mempunyai frekuensi yang sama, dan gelombang mempunyai amplitudo yang sama pada stationer wave ini. Berikut dapat dicontohkan sebagai stationer wave atau gelombang stasioner pada dua gelombang. Dan persamaan dari stationer wave diturunkan dari berbagai persamaan sehingga untuk stationer wave-nya sama dengan YS, yaitu 2A cos dalam kurung omega LT per VL sin omega LT. Ini merupakan persamaan dari gelombang stasioner. Pada saat terjadinya resonansi setengah gelombang, maka akan menimbulkan suatu simpul dan perut, dapat berupa simpul di akhirnya atau berupa perut di akhirnya, ataupun gabungan antara keduanya, simpul dan perut, yang bisa dilihat pada gambar-gambar berikut yang terjadi pada resonansi setengah gelombang. Dan ketika sumber atau transmitter dan pengamat atau receiver dari gelombang bunyi bergerak relatif, kemudian frekuensinya dari suatu sinyal yang diterima dari sinyal yang ditransmisikan itu tergantung kepada kecepatan relatif dari sumber dan pengamat, dan fenomena perubahan frekuensi karena adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar akan terjadi yang namanya efek Doppler. Jadi bisa saja pengamatnya yang berpindah dengan sumber bunyi yang tetap, atau bisa jadi sumber bunyinya yang berpindah ataupun bergerak, tetapi untuk pengamatnya itu tetap berada di tempatnya. Sehingga di sini akan terjadi pergeseran panjang gelombang. Adapun beberapa contoh-contoh yang menggunakan prinsip sistem pengukuran ultrasonik. Yang pertama, adanya pulse reflection atau pulse echo system. Ada untuk pengukuran thickness atau ketebalan, untuk mendeteksi flow pada material, untuk mengukur level atau ketinggian, dan juga digunakan pada medis ya, untuk imaging suatu area pada tubuh manusia, dan juga bisa digunakan untuk pengukuran flow atau aliran fluida. Yang pertama untuk pulse echo. Untuk pulse echo berarti dia memanfaatkan pantulan dari medium kedua, sehingga nanti akan didapatkan waktu transit dari sistem pulse echo-nya, yaitu waktu transitnya sama dengan 2L per C. L merupakan jarak dari sumber ke medium kedua, dan C merupakan panjang gelombangnya. Berikut ini digambarkan untuk sistem instrumentasi yang menggunakan sistem pulse echo. Untuk sistem pulse echo sendiri, dia menggunakan pengkondisi sinyalnya berupa amplifier dan rectifier, dan nantinya dikontrol dengan microcontroller ya, sebelum ditampilkan pada display. Adapun penggunaan dari pulse echo system ini dapat digunakan untuk mengukur ketebalan yang beroperasi pada rentang frekuensi 500 kHz sampai dengan 100 MHz, yaitu pada thickness gauge ya, ultrasonic thickness gauge, menggunakan jenis kontak transducer juga, dengan prinsipnya mengukur ketebalan material dengan cara mengukur waktu tempuh dari dipancarkan dan dipantulkan dari medium yang kedua. Sehingga untuk D-nya atau thickness yang kita ukur
itu sama dengan V dikali T per 2. Dan di sini untuk V-nya dapat berbeda-beda tergantung dengan kecepatan rambat gelombang ultrasonik pada medium yang digunakan, apakah itu gas, liquid, ataupun solid. Yang kedua digunakan untuk mendeteksi dari flow pada material, digunakan ultrasonic flow detector. Dan di sini dia menggunakan jenis kontak transducer. Dan yang ketiga digunakan sebagai level measurement, menggunakan ultrasonic level gauge. Contoh alatnya sebagai berikut. Untuk jaraknya sama dengan kecepatan suara dikali waktu per 2. Dan dapat dipasang sensornya sesuai dengan yang tertera pada gambar yang benar. Yang benar hanya yang sebelah kanan ya. Jadi dia itu lurus terhadap levelnya. Jadi tidak miring seperti gambar yang di kiri. Pada bidang medis, ultrasonik atau gelombang ultrasonik digunakan untuk mengimaging suatu area pada tubuh manusia. Bisa saja untuk diagnosis breath, cardiac, objin, vascular, dan lainnya. Dan memanfaatkan karakterisasi jaringan atau tisu yang membedakan antara jaringan sehat dan abnormal. Dan probe-nya yang kontak ke tubuh manusia itu berupa atau terdiri dari beberapa transducer akustik, di mana dia memanfaatkan gelombang suara yang kembali ke probe. Dan setelah itu kristal piezoelektriknya akan berubah bentuk dan menghasilkan perbedaan potensial yang dapat diukur sehingga sinyalnya ini diproses untuk membentuk gambar pada USG. Nah, waktu tempuh echo untuk perjalanan kembali ke probe yang diukur itu merupakan kedalaman antarmuka jaringan. Contoh dari imaging area pada tubuh manusia yaitu menggunakan mode A atau A-scan. Bentuk pencitraan ini merupakan pencitraan ultrasonik yang paling sederhana, tetapi jarang juga digunakan ya. Gelombang ultrasonik yang keluar dari probe itu akan bergerak dengan suatu celah yang berupa pensil sempit seperti jalur lurus. Dan salah satu kegunaan dari A-scan ini digunakan untuk mengukur panjang. Misalkan pada dokter mata itu menggunakan A-scan ini sebagai mengukur diameter bola mata. Untuk probe-nya ditempatkan di salah satu ujung bola mata. Setelah itu gelombang ultrasonik dikirim dari probe dan pada saat yang sama garis dari kiri layar akan mulai ditarik dan garis ini bergerak mengukur waktu secara horizontal. Dan pada saat gelombangnya mencapai suatu dinding pertama mata atau batas pertama mata, sebagian ultrasoniknya dipantulkan kembali ke probe. Gelombang yang kembali akan direkam pada suatu garis sebagai bentuk lengkungan atau benjolan. Semakin kuat gelombang yang dikembalikan, maka akan semakin tinggi ketinggian benjolannya atau lengkungannya. Dan ketinggian dari lengkungan ini atau benjolan ini disebut sebagai amplitudo yang merupakan singkatan dari A pada A-scan. Mode yang kedua yaitu B-mode. Juga digunakan pada bola mata sebagai contohnya. Probe ini ditempatkan di salah satu ujungnya, seperti pada mode sebelumnya ketika gelombang bertemu dengan dinding pertama, sebagian gelombang dipantulkan kembali ke probe. Namun pada B-mode ini, kekuatan gelombang yang kembali itu direkam oleh suatu titik terang.
Kecerahan titiknya mewakili kekuatan gelombang yang kembali. Dan semakin terang titiknya, semakin kuat gelombang yang kembali. Huruf B dari B-scan mewakili sebagai kecerahan. Dan titik terang berhubungan dengan denyut nadi yang dipantulkan, gema amplitudo yang tinggi atau pulse amplitudo yang tinggi diterima dari suatu area di mana terdapat ketidakcocokan akustik yang tinggi, dan ini ditampilkan sebagai piksel abu-abu terang ataupun putih. Eko yang diterima dari suatu area dengan ketidakcocokan akustik yang kecil ditampilkan sebagai abu-abu tua. Piksel hitam pada gambar itu menunjukkan kurangnya eko pada suatu sistem ini. Selanjutnya pada bidang medis juga digunakan untuk 3D ultrasonografi. Untuk pencitraan USG 3D ini menggunakan transducer satu dimensi USG konvensional untuk memperoleh serangkaian gambar USG dua dimensi. Nah, 3D gambar itu dibuat dengan mengambil hasil pemindaian ultrasonik dari sudut yang berbeda dan mengkompilasinya dengan bantuan software komputer khusus sehingga membuat gambar 3D-nya terlihat lebih jelas. Untuk teknik pemindaian 3D dapat dilakukan secara freehand atau disapukan transdusernya secara manual oleh operator di sepanjang permukaan kulit, dan volume 3D-nya itu dibangun dari kumpulan scan plane dua dimensi, atau bisa juga dengan mechanically stirred array real time. Jadi kumpulan scan plane dua dimensinya diperoleh dari proses pemindaian bolak-balik oleh suatu linear array yang dikontrol secara mekanik. Dan juga bisa digunakan teknik pemindaian endoprobe, merupakan kumpulan scan plane dua dimensi yang tersusun paralel, atau dengan matrix array. Ini diperoleh dari hasil array pada volume 3D yang dikontrol secara elektronik. Selanjutnya untuk 4 dimensi ultrasonografi, di mana untuk pemindaian 4 dimensi ini yaitu dari panjang, lebar, tinggi, dan berupa pergerakan atau perpindahan dari dalam rahim. Nah, 4D ini juga disebut sebagai live 3D karena dimensi keempat merupakan dimensi waktu di mana dapat terlihat pergerakan aktual dari bayi di dalam rahim. Selanjutnya, adapun keuntungan dan kekurangan dari medical ultrasonography ini atau imaging area dari tubuh manusia. Untuk kelebihannya, dia bisa mencitrakan gambar otot, jaringan lunak, dan tidak memiliki efek samping jangka panjang, dan juga jarang menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Peralatan tersedianya secara luas, murah, dan juga real time. Tetapi, kinerja buruk ketika ada gas antara transducer dengan organ, itu akan menghasilkan pengukuran yang kurang tepat, dan juga terdapat kesulitan pencitraan struktur dalam tubuh terutama pada pasien yang obesitas karena terdapat banyak material-material lainnya seperti lemak dan air. Setelah itu dia sangat tergantung pada operator sehingga operator dibutuhkan skill yang sangat tinggi dan pengalaman yang dalam menggunakan alat ini. Selanjutnya untuk ultrasonic sendiri bisa digunakan untuk mengukur flow dan digunakan untuk mengukur aliran fluida yang non-homogen yang banyak mengandung partikel padat ataupun gelembung-gelembung, dan nilai rata-rata pergeseran frekuensinya merupakan fungsi kecepatan aliran fluida, sehingga untuk frekuensi shift pada Doppler flow meternya yaitu delta F sama dengan F aksen dikurang F sama dengan 2F per C cos theta dikalikan dengan V. Selanjutnya dalam masih pengukuran aliran fluida yaitu cross correlation flow meter
yang dipasang eksternal terhadap pipa dan cocok digunakan untuk two-phase flow measurement pada liquid dengan gas bubble atau pada liquid dengan solid particle. Masih untuk mengukur aliran atau alir fluida, digunakan transit time flow meter yang digunakan untuk aliran fluida yang bersih dan single phase dan tidak mengandung partikel-partikel padat ataupun gelembung. Kecepatan aliran fluidanya dihitung berdasarkan beda waktu tempuh pada gelombang di lintasan pengukuran. Sehingga untuk transit time-nya yaitu T sama dengan L per C dikurang V cos theta, atau dari arah yang sebaliknya L per C plus V cos theta. Dan dapat juga dihitung diferensial transit time-nya atau delta T-nya. Dengan sedemikian rupa sehingga didapatkan diferensial transit time-nya itu delta T sama dengan 2D kotangan theta per C kuadrat dikalikan dengan V. Adapun untuk pengukuran aliran fluida berikutnya yaitu vortex flow meter yang dimanfaatkan berdasarkan prinsip dari Karman vortex street pada pola yang berulang-ulang atau berputar-putar atau seperti vortex di dalam fluida yang disebabkan oleh pemisahan aliran di sekitar buff bar. Dan sinyal ultrasoniknya digunakan untuk mengukur frekuensi vortex lalu dikirim ke software untuk dikonversi menjadi kecepatan fluida. Ini contohnya bagaimana vortex flow meter bekerja pada aliran yang berputar-putar. Berikut beberapa referensi yang digunakan sebagai sumber untuk sistem pengukuran ultrasonik dan bisa langsung juga dipelajari pada masing-masing referensi berikut ini. And finally, terima kasih atas perhatiannya di video ini, yaitu video tentang sistem instrumentasi ultrasonik. Sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.